Baik, selanjutnya kita masuk pada chapter 11 yaitu mengenai requirement modeling itu behavior patterns and web atau mobile apps. Yang pertama, bagaimana membuat behavior model. Behavior model adalah suatu pendekatan untuk mempresentasikan perilaku manusia yang digambarkan melalui sebuah bentuk pemodelan yang menggunakan pendekatan kognitif sehingga mudah dipelajari dan digunakan oleh orang lain. Untuk membuat model, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mulai dari mengevaluasi semua kasus penggunaan untuk sepenuhnya memahami urutan interaksi dalam sistem. Yang kedua, mengidentifikasi kejadian yang mendorong urutan interaksi dan memahami bagaimana kejadian ini berhubungan dengan objek tertentu. Yang ketiga, membuat urutan untuk setiap kasus penggunaan. Yang keempat, membuat diagram status untuk sistem. Yang kelima, meninjau model perilaku untuk memverifikasi akurasi dan konsistensi. Yang kedua yaitu step representation atau tahap sistem. Dalam konteks behavior model, ada dua karakterisasi yang berbeda yang harus diperhatikan, yaitu satu, keadaan setiap kelas saat sistem menjalankan fungsinya. Yang kedua, keadaan sistem yang diamati dari luar saat sistem menjalankan fungsinya. Keadaan yang pertama menunjukkan bagaimana sebuah kelas individu mengubah keadaan berdasarkan peristiwa eksternal. Sedangkan yang kedua itu menunjukkan perilaku perangkat lunak sebagai fungsi waktu atau bukan sekuensi. Yang pertama itu state diagram untuk kelas analis. Salah satu komponen dari model perilaku atau model behavior itu adalah diagram keadaan UML yang mewakili status aktif untuk setiap kelas dan kejadian pemicu yang menyebabkan perubahan di antara status aktif. Dari gambar di samping kita melihat bahwa terdapat beberapa proses-proses yang mewakili setiap kelas dan itu akan menyebabkan perubahan di antara status yang sedang aktif. Selanjutnya, state diagram untuk kelas analis itu atau diagram sequence. Yaitu diagram sequence. Diagram sequence itu adalah sejenis representasi perilaku yang kedua disebut diagram sequence. Menunjukkan bagaimana peristiwa menyebabkan transisi dari objek ke objek setelah satu peristiwa diidentifikasi dengan memeriksa kasus penggunaan pembuat model diagram urutan representasi tentang bagaimana peristiwa menyebabkan aliran dari satu objek ke objek lainnya dalam fungsi waktu. Selanjutnya yaitu model requirement untuk web atau mobile apps. Pengembangan aplikasi web dan seluler sering skeptis ketika ide analis persyaratan itu sudah disarankan. Analisis persyaratan memang membutuhkan waktu, tapi menyelesaikan masalah yang membutuhkan lebih banyak waktu. Pertanyaan untuk setiap web application dan pengembang seluler sederhana yaitu, apakah Anda yakin memahami persyaratan masalah suatu produk? Jika jawabannya tegas, maka pemodelan persyaratan dapat dilewati. Tapi jika tidak, maka pemodelan persyaratan harus dilakukan. Selanjutnya, berapa banyak analisis yang cukup? Sejauh mana pemodelan persyaratan untuk aplikasi web dan seluler ditekankan tergantung pada faktor terkait urutan berikut. Dari yang pertama, ukuran dan kompleksitas peningkatan aplikasi. Yang kedua, jumlah pemangku kepentingan. Analisis dapat membantu mengidentifikasi persyaratan yang bertentangan yang akan datang dari sumber yang berbeda. Yang ketiga yaitu ukuran tim pengembang aplikasi. Yang keempat, sejauh mana anggota tim telah bekerja sama
sebelumnya. Yang kelima, tingkat di mana keberhasilan organisasi secara langsung tergantung pada keberhasilan aplikasi. Keluaran pemenuhan persyaratan. Analisis persyaratan menyediakan mekanisme disiplin untuk mewakili dan mengevaluasi konten dan fungsi aplikasi mode yang akan dihadapi pengguna. Lingkungan serta infrastruktur tempat web application atau aplikasi berada. Masing-masing karakter ini dapat direpresentasikan sebagai kumpulan model yang memungkinkan persyaratan aplikasi dianalisis secara terstruktur. Sementara model spesifik sangat bergantung pada sifat aplikasi. Ada 5 kelas model utama dengan ini, yaitu mulai dari model konten, yang artinya mengidentifikasi spektrum penuh konten yang akan disediakan oleh aplikasi. Model konten ini mencakup teks, grafik dan gambar, video dan data audio. Selanjutnya nomor 2 yaitu model interaksi, menjelaskan secara pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Yang ketiga yaitu model fungsional, di mana model ini mendefinisikan aplikasi yang akan ditetapkan untuk memanipulasi konten dan menjelaskan fungsi pemanasan lain yang independen dari konten tetap tidak diperlukan untuk penggunaan akhir. Nanti yang keempat yaitu model navigasi. Mana model ini mendefinisikan keseluruhan strategi navigasi untuk aplikasi. Dan yang terakhir yaitu model konfigurasi, menjelaskan lingkungan dan infrastruktur tempat aplikasi berada.